Perkenalkan, nama saya Maria Cinta Ginting, NIM F1D119048. Saya berasal dari program studi Teknik Pertambangan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf, dan batuan piroklastik. Di sini yang pertama saya akan bahas adalah pengertian dari siklus batuan. Siklus batuan merupakan sebuah siklus yang menggambarkan batuan dari awal atau sebelum terbentuknya sebuah batuan, kemudian mengalami modifikasi, transportasi, dekomposisi, hingga berubah menjadi jenis batuan lain, dan kembali berubah menjadi magma kembali, dan begitu seterusnya. Di sini yang pertama akan kita bahas adalah siklus batuan. Batuan adalah salah satu komponen abiotik atau tak hidup dalam suatu ekosistem, dan keberadaannya menghadirkan beraneka ragam manfaat. Proses pertama dari siklus batuan yaitu kristalisasi magma. Proses pertama yang terjadi saat siklus batuan berlangsung yaitu magma yang mengkristal, yang mana magma adalah sumber utama batuan. Magma yang telah membeku atau menjadi kristal ditemukan di gunung berapi saat mereka mengalami erupsi hingga magma keluar. Bila magma yang keluar saat erupsi sampai ke permukaan bumi disebut magma ekstrusif. Sedangkan magma yang keluar dari gunung berapi saat erupsi akan tetapi belum sampai ke permukaan bumi disebut dengan magma intrusif. Magma keluar lalu menuju permukaan bumi akan membeku, kemudian saat inilah magma berubah menjadi batuan beku. Magma biasanya berlokasi saat mudah ditemukan di sekitar batas lempeng bumi dan ia berada di sekelilingnya. Proses selanjutnya yaitu pelapukan. Proses kedua yaitu pelapukan, yang mana batuan beku dari magma akan mengalami pelapukan seiring berjalannya waktu, karena pengaruh berbagai hal. Hal yang paling memengaruhi proses pelapukan yaitu perubahan cuaca, khususnya sinar matahari, angin, dan hujan, serta gejala alam lainnya. Maka dari itu, batuan yang akan mengalami pelapukan tercepat adalah batuan ekstrusif. Selanjutnya adalah erosi. Erosi adalah suatu proses pengikisan padatan yang merupakan akibat dari interaksi air, udara, hujan, serta es. Proses erosi pada siklus batuan akan berlangsung setelah batuan mengalami pengangkatan atau batuan intrusif, lalu pelapukan untuk batuan ekstrusif. Proses erosi dibantu oleh air yang akan menyingkirkan material hasil pelapukan ke wilayah lain. Selanjutnya adalah pengendapan. Semua material yang terangkut oleh air ke wilayah lain nantinya akan berkumpul pada sebuah tempat secara terus-menerus. Lalu, semua material itu akan mengendap dan jumlahnya terus bertambah seiring berjalannya waktu dan menimbulkan sebuah tumpukan material. Material yang telah banyak bertumpuk dan mengendap, kelamaan akan berubah menjadi keras atau mengeras. Selanjutnya adalah batuan sedimen. Hasil dari tumpukan material yang mengendap lalu mengeras akan membentuk batuan jenis baru yang dinamakan batuan sedimen. Saat batuan sedimen muda terbentuk, ia akan mengubur batuan sedimen lama atau dengan umur yang lebih tua. Kemudian, ketika ada air atau molekul lain yang masuk, butir batuan sedimen akan semakin terikat lebih erat satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah batuan metamorf. Batuan sedimen sebenarnya mempunyai letak yang sama dengan batuan intrusif, yaitu di bawah permukaan bumi. Batuan ini akan mengalami proses pengangkatan, lalu batuan akan terkubur semakin dalam, sehingga pengaruh tekanan dan energi panas bumi meningkat. Batuan sedimen kemudian akan berubah menjadi batuan jenis lain, yaitu batuan metamorf. Selanjutnya adalah magma. Setelah batuan mengalami 6 proses, pada akhirnya batuan metamorf akan kembali berubah menjadi magma. Magma yang membeku lalu mengalami pelapukan, diikuti dengan erosi dan pengendapan hingga terbentuknya sedimen dan metamorf. Contoh dari batuan yang berada di permukaan bumi atau batuan ekstrusif yaitu batuan basalt dan batuan andesit. Sedangkan contoh untuk batuan yang berada di kerak bumi atau batuan intrusif yaitu batuan granit dan batuan diorit. Batuan intrusif yang membeku di kerak bumi, lebih tepatnya kristalisasi, terjadi di bawah permukaan bumi. Selanjutnya kita akan membahas tentang batuan piroklastik. Batuan piroklastik adalah
batuan yang tersusun oleh material-material yang berasal dari hasil erupsi gunung api yang eksplosif dan diendapkan dengan proses-proses vulkanik primer. Secara genetik, batuan piroklastik dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Endapan jatuhan piroklastik dihasilkan dari letusan eksplosif yang melemparkan material-material vulkanik dari lubang vulkanik ke atmosfer dan jatuh ke bawah dan terkumpul di sekitar gunung api. Endapan ini semakin jauh dari pusat erupsi, maka akan semakin menipis dan ukuran butir menghalus karena tereliminasi oleh angin. Sebarannya mengikuti bentuk topografi, pemilihannya baik, struktur graded bedding normal dan reverse, komposisi pumice, skoria, abu, sedikit lapilli, dan fragmen litik. Komposisi pumice lebih besar daripada litik. Yang kedua adalah endapan aliran piroklastik. Endapan aliran piroklastik terbentuk oleh proses aliran permukaan dengan mekanisme aliran debris piroklastik yang mengalir dengan campuran partikel padat dan gas konsentrasi tinggi yang panas. Endapan ini umumnya pemilihannya sangat buruk. Mungkin menunjukkan grading normal fragmen litik dan butiran litik yang padat, yang semakin berkurang menjauhi pusat erupsi. Sortasi buruk dan butiran menyudut, sebaran tidak merata dan menebal di bagian lembah. Mekanisme yang terbentuk piroklastik aliran dapat terbentuk dengan beberapa cara, yaitu berasosiasi dengan ekstrusi kubah lava dan aliran lava, runtuhnya kolam letusan vertikal, dihasilkan langsung dari lubang akibat semburan gas dengan material piroklastik. Yang ketiga adalah endapan seruakan piroklastik. Endapan piroklastik seruakan atau surge adalah endapan piroklastik yang terbentuk melalui mekanisme semburan, hembusan, seruakan secara lateral. Ada 3 jenis endapan seruakan piroklastik, yaitu seruakan pangkal atau base surge, seruakan dasar atau ground surge, dan seruakan abu cendawan atau ash cloud surge. Endapan seruakan pangkal dicirikan oleh material berukuran abu lapilli, umumnya mengandung pumice, litik atau skoria, dan kristal mineral. Struktur pengendapan slump hingga laminasi silang dan selalu menumpang di atas endapan jatuhan piroklastika. Endapan seruakan dasar dan seruakan abu cendawan berasosiasi dengan aliran piroklastik dan masing-masing sebagai endapan zona batas bawah dan zona batas atas aliran. Endapan seruakan juga bisa dijadikan sebagai batas penyebaran dari endapan aliran piroklastik. Endapan seruakan dasar dicirikan oleh komposisinya abu vulkanik, skoria atau berukuran lapilli, dan bom. Namun di daerah distal, bom tersebut sangat jarang ditemukan. Ada 3 jenis fragmen yang ditemukan dalam endapan piroklastik, yaitu yang pertama, fragmen dari lava baru atau disebut fragmen juvenil berupa material padat tidak mempunyai vesikuler sampai fragmen lava yang banyak vesikulernya. Yang kedua, kristal individu yang dihasilkan dari phenocryst yang lepas dalam lava juvenil sebagai hasil fragmentasi. Yang ketiga, fragmen litik, termasuk batuan yang lebih tua dalam endapan piroklastik, tapi sering terdiri dari lava yang lebih tua. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam batuan. Yang pertama adalah batuan beku. Batuan beku terbentuk dari magma yang membeku. Menurut lokasi pembentukannya, batuan beku dibedakan menjadi batuan beku luar, batuan beku selah, dan batuan beku dalam. Magma ini bisa berasal dari batuan setengah cair atau batuan yang sudah ada, baik di kerak ataupun di mantel bumi. Penyusun batuan dikelompokkan menjadi 2, yaitu mineral felsic, yaitu mineral yang berwarna terang, terutama terdiri dari mineral feldspar, feldspatoid, kuarsa, dan muscovite. Yang kedua, mineral mafic, yaitu mineral yang berwarna gelap, terutama biotit, olivin, piroksin, dan amphibol. Yang kedua adalah batuan sedimen. Batuan beku yang berada di permukaan kulit bumi dan terkena oleh pengaruh tenaga eksogen akan mengalami proses pelapukan.
bagian hancur akan terseret oleh aliran air, geyser, dan angin yang kemudian mengendap di tempat lain yang umumnya lebih rendah. Material yang mengendap dan mengalami pemadatan dan perekatan, itulah yang kemudian berubah menjadi jenis batuan sedimen. Ciri utama batuan sedimen yaitu berlapis-lapis. Ada dua jenis-jenis batuan sedimen istimewa, yaitu breksi dan konglomerat. Breksi adalah batuan sedimen yang terbentuk dari fragmen-fragmen batuan yang mempunyai sudut runcing. Konglomerat adalah batuan sedimen yang terbentuk dari fragmen-fragmen batuan yang mempunyai sudut tumpul. Tak jarang di dalam batuan sedimen terdapat sisa binatang atau tumbuhan yang telah membatu dan disebut dengan fosil. Yang ketiga adalah batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batuan yang berasal dari batuan induk yang dapat berupa batuan beku, sedimen, maupun batuan metamorf sendiri yang telah mengalami proses atau ubahan mineralogi, tekstur, maupun struktur akibat pengaruh temperatur dan tekanan yang tinggi. Perubahan terjadi dari hasil rekristalisasi yang mengakibatkan terbentuknya kristal dan tekstur baru pada batuan. Tekstur atau komposisi mineral dari suatu batuan akan berubah ketika terjadi perubahan pada lingkungan. Suhu dan tekanan yang berbeda berasal dari lingkungan tempat terdapatnya suatu batuan, dapat merubah tekstur atau komposisi suatu batuan. Sekian video jenis-jenis batuan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.